Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu kita terus renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan kehidupan kita. Dan hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 3. Saya ajak kita melihat ayat 1 sampai ayat 13. Namun saya akan membacakan beberapa ayat untuk kita semua. Saya bacakan ayat 8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Judul renungan kita pada hari ini saya berikan judul Rahasia Kristus. Di dalam ayatnya yang ke-8 dikatakan kekayaan Kristus, namun pada ayat yang keempat dikatakan rahasia Kristus. Kekayaan Kristus atau rahasia Kristus ini sama yang ditujukan atau dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Nanti kita akan belajar bersama-sama apa maksud Rasul Paulus tentang rahasia Kristus atau kekayaan Kristus itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita melihat bagian observasi terlebih dahulu. Saya bersyukur karena Bapak Ibu sudah banyak yang sangat pandai dalam menggunakan 3 cara ini, observasi, interpretasi, dan apa aplikasinya dalam kehidupan kita. Baik, dalam bagian observasi, di situ ada Rasul Paulus sebagai penulis firman Tuhan ini dan ditujukan kepada jemaat atau orang-orang percaya yang ada di Efesus pada waktu itu. Dan tentunya firman Tuhan dalam kitab Efesus ini ditujukan kepada orang percaya, baik orang percaya Yahudi maupun non-Yahudi. Jadi ada Rasul Paulus, ada orang percaya non-Yahudi maupun orang Yahudi asli. Dan tujuan penulisannya untuk membuka paradigma mereka, cara pandang mereka, pengetahuan mereka. Khususnya bagi orang Israel, orang Yahudi, bahwa keselamatan adalah bagian semua bangsa. Keselamatan adalah bagian bagi semua orang. Ya memang terkhusus bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Meskipun keselamatan itu bagi semua manusia di muka bumi ini Bapak Ibu Saudara. Nah oleh karena itu orang-orang percaya yang ada di Efesus pada waktu itu, khususnya bangsa Israel atau orang-orang Yahudi, mereka mengetahui bahwa keselamatan itu hanya untuk orang Israel dan Allah itu hanya datang bagi orang Israel, dan bukan hanya orang Yahudi yang punya paradigma atau pandangan seperti ini. Banyak orang dari kalangan bangsa lain bahkan sampai sekarang punya paradigma yang agak keliru. Sering juga ada orang berkata bahwa kenapa sih Tuhan itu hanya datang melalui bangsa Israel? Kenapa hanya bangsa Israel yang menjadi umat pilihan? Tentu Bapak Ibu secara sederhana kalau kita berpikir, Tuhan tidak mungkin datang melalui bangsa Indonesia, lalu lahirlah Kristus, datang lagi ke Inggris, ke Thailand, ke Malaysia, semua negara. Tentu ada banyak Yesus nanti ya. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan, apapun yang Tuhan sudah perbuat semua itu adalah baik. Baik untuk kemuliaan Allah, baik untuk umat ciptaannya. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bagian interpretasi yang saya dapat bagikan kepada Bapak Ibu, yaitu yang pertama tentang panggilan pelayanan Kristus pada Paulus itu adalah kasih karunia. Ini pengakuan dari Rasul Paulus bahwa ketika Tuhan memanggil dia, mempercayakan pelayanan untuk melayani bangsa-bangsa, melayani bangsa lain selain orang-orang Israel, itu sebuah kasih karunia. Rasul Paulus katakan, Bapak Ibu dapat kembali lihat di ayat 2, ayat 3, ayat 7, bahwa Rasul Paulus merasa itu kasih karunia buat Rasul Paulus. Dan dia sangat bersyukur atas hal itu, atas kepercayaan Tuhan. Dan yang kedua tentang rahasia Kristus. Rahasia Kristus ini adalah keselamatan bagi bangsa-bangsa, keselamatan bagi jiwa-jiwa yang keselamatan ini sudah ada berabad-abad. Tuhan
menginginkan keselamatan itu terjadi bagi semua manusia ciptaan. Ya, pada ayat 9 yang sudah kita baca dikatakan memang dulu tidak diberitakan kepada anak manusia, artinya kepada bangsa Israel secara khusus, ataupun tidak diberitakan ketika Taurat atau perjanjian lama belum dibukakan, belum diberitakan. Firman Tuhan di ayat 9 dikatakan masih tersembunyi, masih terselubung. Ketika kedatangan Tuhan Yesus Kristus di bumi ini, maka keselamatan itu sudah diberitakan kepada semua bangsa yang ada di bumi ini. Dan juga di ayatnya yang ke-5 dikatakan bahwa tetapi sekarang oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah diberitakan kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Artinya rahasia Allah itu yang sudah sebenarnya ada berabad-abad di dalam rancangan Allah, dalam hati Allah, diberitakan ya oleh Roh Allah kepada rasul-rasul. Jadi sudah tidak tersembunyi, dan keselamatan itu bukan hanya dari datang Yesus Kristus melalui bangsa Israel, tapi semenjak ada penciptaan, Tuhan itu sudah punya rancangan bahwa manusia itu diselamatkan. Dan rancangan keselamatan itu sudah ada di dalam rencana Allah. Berabad-abad firman Tuhan katakan ada sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia. Dan bagian berikut dalam bagian interpretasi, Rasul Paulus bersyukur atas panggilan Tuhan untuk menjadi pelayannya. Dalam ayat yang kita baca, ayat 8, ayat 9 tadi dikatakan bahwa dia seorang yang hina. Dia seorang yang bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh anugerah Tuhan, oleh karena kemurahan dan kasih Allah, dia dipanggil Tuhan untuk menjadi salah seorang rasul, salah seorang pelayan Tuhan, melayani Tuhan. Dia berkata bahwa dia juga seorang yang hina karena dia seorang penganiaya umat Tuhan pada waktu itu. Bukan hanya menganiaya umat Tuhan, tapi menantang Tuhan. Tidak percaya kepada Tuhan Yesus, menganiaya. Bahkan mungkin Rasul Paulus kalau sampai dia belum bertobat, ya, dia juga orang yang masih terus berkeras hati untuk menantang pekerjaan firman Tuhan. Namun ketika Tuhan dia bersaksi memanggil dia dari saat dia berdosa yang seharusnya dia membasmi umat Tuhan pada waktu itu, rasul-rasul, tapi Tuhan mau melakukan suatu hal yang besar seperti kesaksian dalam kisah para rasul. Rasul Paulus berjumpa dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Namun kita tidak bahas tentang hal itu. Kembali ke fokus kita kepada firman Tuhan dalam Efesus pasal 3 ini. Dan Rasul Paulus sangat bersyukur atas panggilan Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan rahasia Tuhan kepada dunia ini, kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Tuhan menyatakan rahasianya kepadanya dengan cara diwahyukan oleh kuasa Tuhan sendiri. Bapak Ibu boleh baca detail ayat 1 sampai ayat 9 sampai ayat 13 ya dalam Efesus pasal 3. Dan oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, aplikasinya bagi saya, bagi kita semua yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita miliki hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan, oleh karena kasih Tuhan, kita tidak lagi menjadi orang-orang yang sesat, namun kita dipanggil Tuhan untuk menjadi percaya kepadanya, dan kita bersyukur kepada panggilan Tuhan. Kita bersyukur, yang paling kita bersyukur Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak memanggil kita pulang ke hadiratnya, artinya meninggal di saat kita masih berdosa. Mari kita renungkan tentang hal itu. Ketika kita mungkin sedang berkata yang tidak benar, mungkin hal yang kasar atau makian, tapi tidak seketika itu Tuhan panggil, ambil nyawa kita. Ketika Tuhan melakukan hal itu, maka kita bagaimana Bapak Ibu Saudara? Tentu kasih karunia keselamatan itu kita tidak peroleh karena kita mati dalam keadaan bersalah atau berdosa. Tetapi kita perlu bersyukur pada hari ini. Karena kasih Tuhan, kita mungkin pernah berdosa. Tapi Tuhan berikan kita kesempatan yang baru. Tuhan berikan kita waktu untuk kita memperbaiki hidup kita. Untuk kita merubah hidup kita, memperbaiki diri kita di hadapan Tuhan.
Lalu aplikasi yang kita dapat terapkan dalam hidup kita, apabila kita memiliki pandangan atau paradigma yang keliru tentang keselamatan, bahwa hanya orang Israel lah yang Allah kasihi dan hanya mereka umat pilihan Allah, mari rubah Bapak Ibu Saudara ya. Keselamatan itu Allah sudah rancangkan jauh sebelumnya, berabad-abad sebelumnya. Oleh karena itu kita makhluk ciptaan Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dan juga Tuhan berkata bahwa Dia mengasihi semua ciptaannya. Dan kita pun mari kita berkata bahwa Tuhan penuh kasih atas semua ciptaannya. Khususnya kita umat manusia, kita bersyukur atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Karya penyelamatan yang Tuhan sudah lakukan, pengorbanannya di atas kayu salib. Mengorbankan dirinya, disalibkan untuk keselamatan bagi kita semua. Perlu kita syukuri secara mendalam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dan oleh karena itu mari jangan menolak panggilan Tuhan. Berikan hidup kita dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Roh Kudus berkata dalam hati, dalam pikiran digerakkan untuk dipakai Tuhan, mungkin bersaksi, berdoa, mewartakan Injil, menceritakan Yesus kepada orang lain. Buka hati Bapak Ibu Saudara, berkatalah, berikan hidup kita ini dipakai oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan tidak selamanya harus di atas mimbar, di hadapan ratusan orang atau puluhan orang. Ya, kita menghadapi satu jiwa pun itu kita memberikan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Salah satunya yang ajaib, yang besar, yang Tuhan lakukan, kerjakan dalam hidup kita, yaitu keselamatan. Kita yang berdosa sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kita percaya bahwa kita tidak akan binasa selama kita percaya kepada Tuhan Yesus dan selama kita hidup taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau seperti Rasul Paulus yang sudah dibenarkan dan memberikan hidupnya kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus setia untuk mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menyaksikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Tuhan memberkati. Mari kita mengucap syukur di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami belajar hal yang baru Tuhan. Kalau selama ini kami memiliki pandangan yang masih keliru, bahwa keselamatan itu hanya Allah lakukan bagi orang Israel. Dan ketika mereka sudah tidak taat, Engkau memanggil bangsa-bangsa lain untuk datang mengalami keselamatan itu darimu. Bukanlah demikian. Keselamatan itu Engkau sudah rancangkan jauh sebelumnya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami semua. Ciptaan-Mu, manusia-manusia kesayangan-Mu. Ajar kami untuk mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Tuhan menjaga keluarga GEPDI El Shaddai Magelang yang mengasihinya. Mulut keluarga GEPDI El Shaddai Magelang mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.